Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tidak henti-henti mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita sudah berada di pekan kedua, Jumat kedua tadi di bulan Muharram 1444 Hijriah. 14 abad sudah Islam itu ada di muka bumi, dan digadang-gadang, diharapkan abad ke-14 Hijriah adalah abad kebangkitan umat Islam setelah sempat terpuruk pasca runtuhnya Daulah Khilafah Utsmani tahun 1924. Ini hampir 100 tahun sejak keruntuhan Utsmani. Biasanya ada siklus 100 tahun. Nah, sampai hari ini apakah akan bangkit lagi kaum muslimin dalam bentuk kekhalifahan atau kekuatan lain? Apakah dalam bentuk kekuatan ekonomi, kekuatan politik? Kita bisa lihat hari ini seperti apa. Nanti ulun akan sedikit bahas itu, karena dari panitia sudah ngasih judul Islam Berkemajuan. Tadinya ulun baru lihat, oh ada judulnya kan sudah. Ayo kita berkisah sedikit lah terkait dengan bagaimana situasi hari ini dan positioning umat Islam. Jamaah rahimakumullah, dalam setiap pergantian tahun, silih bergantinya siang dan malam, banyak ayat menceritakan tentang itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Bergantinya siang dan malam itu adalah tanda-tanda atau fenomena alam yang merupakan ciri dan indikasi bagi kaum muslimin. Surah Ali Imran sering kita baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam, silih bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda ini hanya bisa dibaca oleh siapa? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hanya orang-orang ini yang bisa membaca tanda-tanda zaman, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru. Nah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu orang-orang yang senantiasa mentafakuri, berpikir tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. Nah, di ujung perenungan itu, di ujung tafakurnya itu harus ada hasil. Hasilnya adalah apakah dia akan semakin sombong karena pengetahuannya, apakah dia semakin tunduk kepada Allah. Tetapi ayat ini menuntun kita, setelah kita mentafakuri ayat-ayat Allah, wala junubi wa tafakkur fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqtaha zabatila. Nah, itu berarti seorang muslim yang kita kenal, inilah golongan orang-orang yang disebut sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang pandai berfikir dan sekaligus mentadaburi ayat-ayat Allah. Di ujung perenungannya, itu, maka sungguh ya Allah, Engkau tidak ciptakan semua ini dengan sia-sia. Sehingga doanya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Nah, subhanaka faqina azabannar. Nah, jauhkan kami daripada azab api neraka. Artinya apa? Ayat ini menuntun kepada kita. Inilah ayat yang turun yang menyebabkan uban Nabi tumbuh memutih rambut beliau. Memikirkan di kemudian hari, apakah umatku ini, kata Nabi SAW, akan memikirkan penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam ini, apakah semakin makin bersyukur atau makin ingkar? Apakah makin tunduk kepada Allah atau semakin sombong? Nah,
Kadang-kadang ada yang disebut dengan penyakit profesor ya. Penyakit profesor, penyakit orang pintar. Susah dikasih masukan. Walaupun tidak semua. Karena merasa pintar. Merasa pintar. Nah, oleh karenanya siapapun dia, ulun banyak sekali menyaksikan. Banyak sekali menyaksikan baik guru-guru kita waktu SD, SMP, SMA, terutama di perguruan tinggi. Ketika kita di kampus, kita dulu bertemu dengan guru, dosen kita seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, 20 tahun kemudian bertemu dengan beliau sudah berbeda. Rupanya makin tua, makin guru besar, makin taat kepada Allah gitu. Dulu biasa nentang jilbab nih, banyak tuh dosen-dosen dulunya nentang jilbab. Tapi sekarang betul kita bertemu, oh Sidin sudah berjilbab, misalnya gitu. Nah, bahkan ada sebuah kalimat yang ulun sempat kutip itu dari seorang guru besar, bahwa siapapun dia, kalau dia betul mempelajari ilmu pengetahuan itu, maka dia akan menemukan Tuhannya, maka dia akan menemukan keyakinan dan keimanannya. Jadi disiplin apapun Bapak Ibu, disiplin apapun jamaah rahimakumullah, makin dalam ilmu pengetahuan yang mereka miliki, maka dia akan sampai kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh dalam pelajaran kita waktu SMP. Masih ingat kan? Bagaimana Plato, Socrates sebagai bapak ilmu pengetahuan dulu kan? Kita dipelajari seperti itu dalam pelajaran pendidikan kita. Ya, kenalilah dirimu sendiri. Kenalilah dirimu sendiri. Ya, artinya untuk mempelajari apa-apa yang ada di alam semesta, diri sendiri dan itu. Tapi kemudian 14 abad yang lalu Nabi SAW mengajarkan kepada kita bukan hanya mengenal diri. Orang yang mengenal diri akan kemana? Ya, ujungnya kemana? Man arafa nafsahu faqad arafa siapa? Rabbahu. Itu. Jadi siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Makin kita dalami pengetahuan kita, makin kita banyak mempelajari, berguru dengan siapapun, ya, termasuk juga menggali ilmu pengetahuan melalui kitab-kitab, buku-buku referensi, kita kenal dengan diri kita. Betapa sempurnanya penciptaan manusia. Ya, min ahsanit takwim, sebaik-baik penciptaan. Nah, di ujung perenungan kita terhadap ayat-ayat Allah yang ada dalam diri kita, maka kita sampai pada sebuah kalimat bahwa Allah ciptakan manusia itu tidak dengan sia-sia. Allah ciptakan berbagai macam kerumitan yang ada dalam tubuh kita. Peredaran darah saja, coba betapa sempurnanya manusia itu diciptakan. Siapa penemu peredaran darah? Namanya kebetulan sama lawan nama ulun, Ibnu Sina yang menemukan sistem peredaran darah. Yang pertama kali memperkenalkan sistem karantina dalam pandemi, sistem karantina 40 hari, itu siapa? Kebetulan namanya sama jualan nama ulun. Ya. Karena memang beliau adalah bapak kedokteran dunia Islam. Nah, yang pertama kali memperkenalkan sebelum pandemi ini, Pak. Sebelum kita tahu soal karantina dan lain sebagainya, makanya ulun himbau sekolah-sekolah, kalau anaknya aslinya kan, kalau tidak pandemi yang pakai masker ini kan yang sakit, nanggaring, ya. Kalau tidak pandemi, tapi begitu pandemi, maka semua harus pakai masker. Tapi kalau pandemi sudah berakhir, berarti yang pakai masker yang sakit, misal pian flu, maka pian pakai masker supaya tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain, supaya virusnya tidak menyebar kepada orang lain. Nah, makanya diizinkan nih, tolong sekolah-sekolah, kalau ada anak itu flu, sebaiknya istirahatkan di rumah. Jangan ini tahu anaknya garing, flu, turun ke sekolah. Atau misalnya anaknya sakit mata, diizinkan aja libur di rumah aja.
daripada begitu dia datang ke sekolah, insya Allah sekelasan itu terjangkit berataan. Kaum muslimin tahu itu, tahu, karena Islam mengajarkan tentang ilmu pengetahuan tadi. Nah ini yang ulun kira di sekolah-sekolah Islam terutama guru-gurunya diajarkan juga pengetahuan tentang keislaman ini. Bagaimana Al-Quran menuntun kepada kita, hadis menuntun kepada kita untuk misalnya, ya, jika ada satu kampung, satu tempat itu terkena wabah, perintahnya apa? Masuk kampung atau tidak? Jangan kamu dekati. Tetapi jika di kampung tersebut terjadi wabah dan pian ada di situ, perintahnya apa? Pergi, diam aja di situ, jangan pindah kemana-mana. Kenapa? Kalau dia bergerak, mobilitas kemana-mana, maka dia akan menyebarkan virus-virus ini, wabah ini kepada kampung-kampung dan tempat yang lain. Itu sederhananya. Coba bagaimana hadis Nabi yang menjelaskan tentang wabah itu? Sederhana rumusnya. Ini jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang tentang epidemiologi, ya, tentang penyakit menular dan lain sebagainya berkembang. Hadis Nabi sudah menuntun kita seperti itu. Jika ada wabah jangan masuk, ya. Tetapi jika kita berdiam di situ, jika ada wabah jangan keluar. Itu kan Sayyidina Umar tuh, khalifah, ketika ingin memasuki negeri Syam yang kena wabah, dicegah oleh para sahabat. Ya, jangan dimasuki karena di sana ada wabah, penyakit. Begitu. Nah, rupanya saat itu ketika pandemi, ya, kita ingat ke lawan hadis itu? Kita ingat tidak dengan tuntunan Nabi ketika pandemi? Lupa kita. Seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi betapa Islam berkemajuan itu jauh melampaui zamannya. Jauh melampaui zamannya. Ketika Nabi SAW mengingatkan kita, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, tadi dibacakan tuh ayatnya oleh imam kita. Tunaikan janji-janji kalian. Ya, janji-janji kalian. Banyak ayat yang menerangkan tentang itu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini kan berarti kaum muslimin nih yang dihimbau. Ya. Ya. Jauhi riba. Jelas dalam sidang ekonomi. Ya. Kemudian jangan berbuat zalim. Itu dalam bidang politik. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Nah, sehingga kita sebagai kaum muslimin hari ini penting untuk membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Bahkan dalam buku Samuel Huntington, ini dulu buku rujukan dulu waktu zaman-zaman di kampus dulu, zaman-zaman awal kebangkitan Islam, zaman-zaman awal kebangkitan dan kesadaran pemuda-pemudi kita di kampus terutama tentang Shohwah Islamiyah atau kebangkitan Islam di awal abad ke-14 Hijriah, yaitu teori tentang clash of civilization, benturan peradaban. Ya, terkenal lah, masih ingat lah, ini yang dulu di kampus masih ingat tentang Samuel Huntington, clash of civilization, benturan peradaban. Bagaimana peradaban Islam itu dibenturkan dengan peradaban Barat. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang dikirim ke luar negeri, belajarlah mereka di Amerika, di Eropa, di betapa mereka mengalami yang namanya gegar budaya, shock of culture, gegar budaya, takajut-kajut melihat betapa majunya orang lain, ya, betapa terpuruk dan terbelakangnya kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Karena memang Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sampai hari ini data world population, data tentang penduduk dunia, ya, yang dirilis, agama Islam, pemeluk Islam itu adalah pemeluk
agama terbanyak nomor 2 di dunia. Jadi kaum muslimin ini jumlahnya di dunia hari ini ada sekitar 2 miliar lah, kurang lebih 1,9. Kalau di data resmi 1,9 miliar. Nah, siapa yang mayoritas? Siapa yang paling banyak? Siapa negara dengan penduduk kaum muslimin terbesar di dunia? 5 besar kita sebut. Nomor 1, coba, Indonesia. Kita nih Bang, penduduk paling banyak kaum muslimin. Ya, dalam catatan ulun itu 5 negara muslim terbesar di dunia. Terbesarnya adalah pertama penduduk yang ada di Asia, yaitu Indonesia, 250 juta. 250 juta. Penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Jadi kalau lagunya Roma kan saya itu masih 135 juta, kalau 135 juta penduduk Indonesia. Nah sekarang 250 juta. Penduduk Indonesia itu mayoritas 90% beragama Islam. Tapi statistiknya dari tahun ke tahun mundur. Terakhir 88%. 88% mayoritas Indonesia. Yang kedua, penduduk kaum muslimin terbesar di dunia itu adalah Pakistan, 200 juta. 200 juta. Yang ketiga, India, 153 juta. Sudah berapa tuh? 2,5 tambah 200, 4,5 tambah 150, berarti 600 juta sudah. India 153 juta. Kemudian di samping India ada Bangladesh. Bangladesh juga adalah populasi terbesar kaum muslimin, jumlahnya 153 juta. Maaf, tadi saya salah baca. India 195 juta, Bangladesh 153 juta. Hampir 200 juta India itu kaum muslimin. Kemudian Bangladesh 153 juta, dan 5 besar terakhir adalah di Afrika, yaitu negara Nigeria, 109 juta. Ini aja sudah hampir mengambil 1,2 miliar penduduk. Tetapi Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dari 5 populasi penduduk kaum muslimin terbesar ini, apakah mereka termasuk negara maju atau negara miskin? Jamaah, oh jamaah, 1 miliar lebih penduduk kaum muslimin itu di negara-negara yang tidak termasuk negara maju. Indonesia masuk middle country lah, negara sedang, populasi terbesar ini. Tapi di bawahnya coba Pakistan, India, apalagi Bangladesh, apalagi Nigeria. Ini negara-negara miskin Bapak Ibu kategorinya, ya. Negara berkembang kriterianya, walaupun Indonesia sekarang sudah masuk negara maju, karena saat ini Indonesia memimpin G20, presidensi untuk G20. G20 adalah 20 negara yang memiliki kapasitas ekonomi paling besar, mempengaruhi perekonomian dunia. Ini 20 negara ini aja. Tapi sekali lagi, kita masuk ke G20 itu bukan karena kita ini maju, bukan karena kita ini kapasitas ekonominya besar, tetapi lebih pada jumlah penduduk yang banyak, dan ini menjadi pasar bagi produk-produk luar. Kita menjadi besar size ekonominya bukan karena kita ini devisanya paling banyak, negaranya paling sugih, bukan, tapi karena kita ini pangsa pasar paling besar di dunia. Contoh,
Bisa tidak Singtel, Singapura Telekomunikasi, yang bersaing dengan Telkomsel lah kalau di Indonesia, itu bisa nggak mengalahkan Telkomsel? Sampai manapun kadakawa mengalahkan Telkomsel. Kenapa? Pangsa pasar Singtel, Singapura Telekomunikasi, ya 7-8 juta itu aja penduduknya. Hendak dinaikkan tarif kayak apapun, tarif telekomunikasinya paling tinggi misalnya di dunia, walaupun bisa beli, tetap aja ceruk pasarnya cuma segitu. Pangsa pasarnya cuma 10 juta lah gitu. 10 juta ini kan Jakarta aja. Nah, bandingkan dengan kapasitas Telkomsel misalnya, atau Telkom dengan 289 juta penduduk Indonesia hari ini. Coba, walaupun tarifnya rendah, tetap aja penghasilan Telkomsel lebih besar dibandingkan dengan Singtel gitu. Ini nang nukari 10 juta aja orangnya, ini nang menukari 250 juta. Sampai kapanpun tidak bisa, ya, tidak bisa mengalahkan pangsa pasar yang luas ini. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana hari ini kaum muslimin dengan potensi jumlah penduduk yang sangat besar ini, ya, ulun katakan tadi, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Umat terbaik itu harusnya adalah umat yang maju, umat yang menguasai ekonomi, umat yang menguasai politik, umat yang menguasai seluruh infrastruktur, ya, kemanusiaan dan kehidupan manusia. Tetapi jamaah rahimakumullah, jumlah besar ini sebaliknya akan menjadi beban kalau tidak punya kemampuan, kalau tidak punya kompetensi, kalau tidak punya keahlian. Maka dia akan dilibas oleh orang-orang yang sedikit tetapi punya kemampuan. Kam min fi'atin qalil, yalah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bismillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar. Ini kan ayat tentang perang Badar sebetulnya ayat ini. Tapi sekali lagi, apakah kaum muslimin mengambil pelajaran dari perang Badar? 315 orang bisa mengalahkan 1000 orang bagi umat pemeluknya. Jangan sampai nanti ada istilah, ya Islam itu ya gitu Bang, sudah terkebelakang. Islam itu ya negara miskin. Islam itu ya di Afrika sana gitu. Ya kelas inilah, kelas-kelas di bawah begitu. Tapi justru Islam itu adalah orang yang intelek. Islam itu adalah orang yang punya pengetahuan. Islam itu yang punya kapasitas ekonomi. Kalau perlu Islam itu adalah orang sugih. Jangan sampai kena capnya begitu. Nang sugih-sugih ini nang itu Bang gitu. Nah, makanya yang berhak memimpin negeri ini adalah dari kaum muslimin, ya, dengan kapasitas yang mumpuni. Makanya ini lagi menjelang 2024 ini kan ramai nih. Pertarungannya sudah mulai dari sekarang. Boleh aja kalau inilah di masjid, boleh lah. Jangan sampai kena kita tidak punya apa namanya pengetahuan gitu. Karena 2024 pertarungan lagi itu. Pertarungan lagi. Setelah Pak Presiden ini lengser, kan habis ini kan. Nah, siapa nih pemimpin kaum muslimin yang bisa menggantikan kepemimpinan itu? Apakah tidak punya potensi? Apakah tidak punya dari kaum muslimin yang memang layak jadi presiden? Jamaah. Oh, jamaah. Apakah tidak ada di kaum muslimin yang layak jadi presiden? Ada.
banyak. Banyak. Ya, jangan sampai nanti orang-orang baik ini tidak punya tiket untuk calon presiden. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, dengan potensi yang kita miliki, dengan potensi ekonomi, potensi sosial, potensi kemasyarakatan, ya, kemudian potensi jumlah yang banyak ini kaum muslimin harus mengambil peran, harus mengambil peran. Jadi kalau bisa, yang betul-betul punya kapasitas, yang betul-betul punya kemampuan, kaum muslimin mengambil peran itu. Nah, jadi khairu ummah itu, sebaik-baik umat itu adalah yang memang memimpin. Makanya kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, jadilah kalian itu umat pertengahan, ummatan wasatan. Wasat. Wasat ini bahasa Indonesianya wasit, yang memimpin pertandingan. Ya, bukan yang bampik di pinggir lapangan, bukan. Tapi yang memimpin pertandingan dan bermain, mengendalikan permainan. Harusnya tuh kaum muslimin, ya kan? Kenapa? Karena kita sudah diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, khairu ummah, ummatan wasata, umat terbaik yang memimpin. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, bagian terakhir yang ingin ulun sampaikan sebelum tiba sholat isya. Penting ini untuk kita ketahui bersama bahwa modal yang kita miliki agar kita punya semangat spirit dalam berusaha, dalam mengambil peran kepemimpinan tadi itu adalah ketika kita ingatkan soal hadis tentang sedekatul jariyah, sedekah jariyah tadi, yang tadi awal ulun bacakan, bahwa seseorang itu akan putus amal ibadahnya, ya, akan putus amal ibadahnya ketika meninggal dunia, kecuali 3 hal tadi, ya. Iza matal insan, seorang manusia itu meninggal dunia, anqata'a amaluhu, maka akan terputus amal ibadahnya, pahalanya terputus, illa min salasatin. Nah, kecuali 3 hal tadi. Ini sudah sering kita dengar. Yang pertama adalah sedekatul jariyah, sedekah sebagai amal jariyah yang terus menerus. Masjid kita nih belum tuntung lagi, tapi sudah masuk di anggaran lah. Insya Allah dibantu oleh Pemko gitu. Masuk di anggaran sudah, insya Allah, mudah-mudahan bisa segera dicairkan. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini penting sebagai amal kita yang akan terus mengalir nanti pahalanya. Apalagi memang betul-betul merintis, mengabdi di sektor pendidikan. Sektor pendidikan itu investasi masa depan, penting ya. Sedekah berarti kita harus punya lembaga JIS yang bagus nih. Yang kedua tadi, lembaga pendidikan yang bagus, sedekah, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, inilah ulun kira motivasi. 3 inilah alasan kenapa kita harus memimpin dunia itu. 3 alasan inilah kenapa kita harus memimpin Indonesia. 3 alasan ini kenapa kita harus memimpin Kalimantan Selatan, ya. Sehingga kemudian jangan sampai orang lain yang mengambil kepemimpinan itu. Kenapa? Doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sambil ba'ayun nih orang tua kita mendoakan, Rabbana hablana min azwajina, sampai kada sadar tuh mama tuh mendoakan mudah-mudahan ya setelah qurrata ayun, cahaya mata, di ujung doa kita
waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan mereka ini nah, anak-anak ini, bayi-bayi ini nah, anak-anak soleh dan solehah ini sebagai imam, pemimpin. Dari buayat, mama mendoakan, Kuitan mendoakan, jadi pemimpin, jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, semua. Doa ibu itu luar biasa. Hafal kalau doanya lah, tiap hari kita baca. Tapi sadar kedapian doanya itu yang luar biasa. Jadi yang kita demikian. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan hari ini bisa bersilaturahmi lawan pian. Mudah-mudahan pian-pian sehat bertahan. Dan ulun mohon doa juga diberikan kesehatan, penting di kesehatan supaya kita bisa meneruskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di semua sektor sebagai apapun pian, dimanapun pian berada. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir nanti pahalanya ketika kita sudah meninggal dunia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.